Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat siang. Pada semangat belajarnya? Semangat. Kalau gitu kita langsung saja mulai ya. Tapi sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Berdoa surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah anak-anakku, kemarin kita telah membahas mengenai akhlak terpuji. Kemarin kan ada 3, itu ada disiplin, jujur, dan tawadu. Nah sekarang kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Coba sebutkan 3 saja akhlak tercela itu apa saja. 1. Syirik. 2. Mubazir. 3. Ayo apa? 3. Tercela. Yang akan kita bahas kali ini, yang ketiga itu keras hati ya. Kita tulis keras hati. Baik, materi kita keras hati ya kan. Nah, keras hati itu apa? Tidak peduli dengan orang lain. Kalau ada orang yang susah tidak mau membantu. Kalau ada orang yang meminta bantuan kita langsung pergi, nggak mau menengok, nggak mau membantu, itu keras hati. Kemudian ada lagi orang yang minta maaf sudah berulang kali tapi tidak memaafkan, itu bisa menimbulkan keras hati. Nah, efek dari keras hati itu apa? Kalian tidak mudah menghafal, tidak mudah menyerap pelajaran, dan gampang marah. Itu keras hati. Jauhkan sifat keras hati dalam kepribadian kalian. Oke? Nah, ada yang tahu cara mengobati keras hati itu seperti apa? Membaca Al-Quran. Terus ada yang lagi? Membaca Al-Quran. Al-Quran itu merupakan obat yang paling mujarab buat penyakit perilaku seperti ini. Tahu pernah kisah Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam? Tahu? Apa ayo? Umar bin Khattab merupakan sosok seperti apa? Umar itu adalah sosok yang paling keras dalam segala bidang sikap, kemudian cara perangnya itu sangat keras. Tetapi ketika beliau tidak masuk Islam, ibu kisahkan di saat beliau ingin membunuh Nabi, berangkat ke rumah Nabi Muhammad, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Kemudian Nu'aim bin Abdillah ini berkata kepada Umar bahwa adikmu Fatimah itu telah masuk Islam. Di sanalah Umar sangat marah sehingga dia langsung mendatangi rumah adiknya itu. Kemudian pada saat dia di depan rumah, Umar mendengar bahwa Fatimah itu membaca Al-Quran. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa Umar menampar Fatimah hingga tersungkur dan menangis. Nah, pada posisi itu Al-Quran Fatimah kan masih terbuka ya. Umar melihat Al-Quran itu dan di situ terdapat surah At-Toha yang dibaca oleh Fatimah tersebut, sehingga Umar luluhlah hatinya ketika membaca Al-Quran tersebut. Melihat Al-Quran tersebut luluh, sehingga dia mengatakan ingin bertemu dengan Nabi, tapi tidak untuk membunuh, tapi untuk masuk Islam. Ya kan? Hati sekeras Umar saja bisa diluluhkan dengan Al-Quran. Apalagi kita kan, kita sebenarnya keras, tapi kalau membaca Al-Quran terus menerus, kemudian ibadah, insya Allah hati akan menjadi tenang. Apalagi banyak masalah, kemudian kalian suka marah sama orang tua, baca Al-Quran, intinya surat An-Nas, Ad-Duha, kemudian Asmaul Husna, itu bisa. Insya Allah hati menjadi tenang. Nah, kemudian cara mengobati yang lain itu apa? Bangun malam, sholat tahajud. Sudah ada yang pernah sholat tahajud? Pernah? Alhamdulillah. Berani bangun malam-malam? Tengah malam berani? Hebat kamu ya, masih kecil udah sholat malam. Istiqomah kan ya, lanjutkan. Dan yang ketiga itu ada tawadu. Tawadu kepada Allah. Di saat kalian ibadah, kalian bertawadu kepada Allah. Tidak seenak-enaknya minta. Misalnya, ya Allah aku besok ingin mobil, gitu. Nggak boleh. Ya Allah semoga aku besok mendapat nilai yang bagus. Ya, tapi ya Allah semoga dengan usaha
aku diberikan kemudahan dalam belajar dan mengerjakan soal seperti itu. Tidak boleh menuntut atau seenak-enaknya meminta. Kemudian selanjutnya ada bergaul dengan orang yang saleh. Terkadang masyarakat itu bisa mempengaruhi sifat-sifat kalian. Misalnya bergaul dengan orang yang suka mabuk, nanti bisa ikut-ikutan. Maka bergaulah, ada istilah itu, bergaulah dengan orang yang jualan parfum. Kenapa? Karena wanginya parfum itu bisa menyatakan ikut kamu berwangi. Itu begitulah. Dan yang terakhir ada berempati kepada orang lain. Maksudnya kalian bisa membantu kesusahan orang lain. Kalau orang lain minta bantuan, kalian bisa bantulah. Dan kalau orang lain meminta rezeki, kalian bagilah. Kalau orang ada, Bu, misalnya ada orang yang minta-minta di pinggir jalan, itu bagaimana, Bu? Jika kalian mampu, ya berikanlah, tapi jangan selalu memberikan. Karena orang jika sekali diberi, apalagi orang minta-minta, itu kan kadang ada yang bohong. Itu kalau kalian sering-sering, dia akan terus meminta, dia tidak akan usaha untuk belajar, untuk berusaha untuk bekerja. Nah, itu ya yang dapat Ibu sampaikan pada materi kelas hati. Karena waktu sudah sangat siang, kalian pasti sudah mengantuk kan? Karena waktu-waktunya itu ngantuk, lapar, inginnya istirahat. Jadi sampai di sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada perkataan atau penjelasan Ibu yang menyinggung kalian atau menyakiti hati kalian, Ibu minta maaf. Sebelum kita penutupan, kita membaca doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.